Aku nggak suka Damian. Waktunya minum obat. Rea nggak suka Damian. Aku nggak suka. Aku nggak suka Damian. Pak Damian datang jemput kamu. Yang boleh dan nggak boleh dibilang tahu, kan? Bangunlah. Pak Damian, kamu sudah datang? Rea, sudah nurut belum? Pak Damian, tenang saja. Nona Rea sudah nurut sekarang. Aku cinta sama pria ini 10 tahun. Rea, kamu menyebalkan banget. Kamu nggak bisa belajar dari kakakmu. Lihat betapa lembut dia. Terus lihat kamu nempel sama aku tiap hari. Nggak langsung samperin. Dan nempel sama aku. Kayaknya beneran sudah nurut. Kakakmu sayang kamu dan nggak permasalahi kamu. Dorong dia dari tangga setahun lalu. Dia suruh aku datang jemput kamu. Biar kalian sekeluarga bisa kumpul lagi. Pakai bajumu. Dulu Rea cuma keras kepala, tapi setahun lalu dia jadi kejam dan dorong Henny jatuh dari tangga. Jadi aku kirim dia ke sini buat belajar aturan. Kenapa rasanya? Ada apa ini? Aku cuma mau dia belajar nurut. Siapa yang suruh kalian sakiti? Pak Damian, Nona Rea itu putri sulung keluarga Sano. Di rumah sakit kami, siapa yang berani sakiti dia? Pak Damian, Nona Rea itu suka pura-pura menyedihkan, melukai diri sendiri biar dikasihani. Lihat, Anda juga ikut kasihan kan? Rea, aktingmu lumayan juga ya. Kamu memang susah berubah. Aku hampir saja percaya kalau kamu sudah baikan. Cepet jalan sekarang. Nona Rea, cepat susul dia. Kita pasti ketemu lagi. Sesuai permintaan Anda, kami sudah ajari Rea dengan baik. Tenang saja. Dia sekarang gak bakal rebut Pak Damian lagi. Kerja kalian bagus. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku nggak sakiti Hen. Aku nggak sakiti dia. Kalian semua palsu. Kalian semua palsu. Lepaskan aku. Kami memang bukan dokter. Terus kenapa? Gak ada yang bakal percaya kamu. Orang tuamu dan tunanganmu sendiri yang kirim kamu ke sini. Sudah cukup. Ayo jalan. Ibu, gaun ini bagus nggak? Bagus, hij semakin cantik. Dan gini juga, penulis terkenal, membuat keluarga Sano bangga. Ibu pengen kubit pipimu. Iya. Andai saja. Ini putri kandung kita. Ayah, waktu kakek masih hidup demi balas budi, aku dijodohi sama putra penduduk desa makmur. Sekarang pernikahannya sudah dekat. Aku takut nanti nggak bisa ketemu kalian lagi. Geri, cepat pikirkan cara. Henny dari kecil tubuhnya lemah. Kalau ke tempat pelosok begitu,
Dia nggak bakal tahan. Pernikahan kayak gitu, langsung tolak saja. Nggak bisa ya ibu. Ini Peri atau Hana. Diatur kakek sebelum meninggal. Sebagai cucu nggak bisa ingkar. Kalau dibatalkan, nama baik keluarga Sano akan rusak. Kalau gitu ganti pengantin saja. Keluarga Sano dan keluarga Lubis sahabat. Keluarga Lubis lebih terpandang dan kaya. Waktu ayah masih hidup, dia terlalu pilih kasih dan pilih perjodohan yang bagus buat Rea. Sementara Henny harus nikah ke pelosok. Lagian, Damian juga nggak suka sama Rea. Dia malah risih dikejar-kejar Rea. Orang yang dia suka dari dulu sebenarnya Henny. Keluarga Sano nggak boleh kehilangan dukungan. Keluarga Lubis cuma karena Rea. Begini saja, biar Rea ke gunung untuk belajar rendah hati. Tapi Rea dari kecil nggak pernah susah. Kalau dengar ini, dia pasti ngamuk lagi. Aku setuju tukar pengantin. Kamu mau ngapain lagi? Rea, kenapa kamu begitu kurus? Selama di rumah perawatan, kamu makan yang benar nggak? Aku sudah bilang. Aku setuju tukar pengantin. Aku bakal gantikan Henny nikah ke desa. Curi nama penaku. Buku itu kamu yang tulis? Damian, Rea lagi ngomong apa? Rumah sakit jiwa bilang dia sembuh? Rea, sekarang kakakmu sudah jadi penulis muda terkenal. Di dalam dan luar negeri, dia kebanggaan seluruh kota Haru. Menurutku, rumah sakit jiwa itu longgar. Cepat bawa dia balik ke sana. Kalau kirim aku ke rumah sakit jiwa, siapa yang gantikan dia nikah ke desa? Tuan, Nyonya, Tuan Muda Damian, Nauna. Ini pria dari desa makmur. Tuan Budi atur perjodohan dengan keluarga mereka. Cepat usir dia, kotor banget. Siapa orang kotor ini? Cepat usir dia. Bukannya katanya putri keluarga Sano itu penulis terkenal, yang lembut dan anggun? Ternyata nggak sehebat itu juga. Orang tuaku bilang bakal jemput Nona Sano setengah bulan lagi. Kalian siapa yang akan terima surat perjodohan ini? Aku, Rea. Batalkan pertunangan dengan Damian. Gantikan Henny nikah ke desa. Aku nggak akan menyesal. Kenapa rasanya wanita ini begitu familiar? Rea, kamu jangan gegabah. Kamu yakin mau terima surat perjodohan ini? Tengah bulan lagi, datang ke rumahku. Aku akan nikah denganmu. Oke, tunggu aku siapkan mahar. Tengah bulan lagi, aku akan nikahi kamu. Pergi. Cepat pergi. Rea, Damian, Rea mau nikah? Biarkan. Kalau gitu, kita bisa nikah? Rea, posisi istri CEO grup Lubis. Memang cuma penulis terkenal seperti Henny yang pantas. Lihat dirimu sekarang. Sejak kecil, apa kamu pernah lebih baik dari kakakmu? Kakakmu sekarang sudah jadi penulis muda terkenal. Sedangkan kamu cuma buat malu keluarga Sano. Rea, kamu jangan keras kepala lagi. Kakakmu sangat hebat. Kami berharap padanya untuk angkat nama keluarga. Keluarga Lubis berstatus tinggi. Pasti nggak akan suka sama kamu. Serahkan saja Damian pada kakakmu. Halo, ini penerbit. Aku penulis, Vera. Saat forum penulis, bantu aku jadi saksi. Dasar cowok miskin, mau ke kota Haru Negara. Mau nikahin Nona Henny lagi. Cowok miskin sama cewek gila. Pergi sana. Pergi. Papen, keluarga Sano nggak bisa menilai. Mahar kita lebih dari 2 miliar. Mereka tolak. Kalau mereka tahu Anda pewaris keluarga Lika, mereka pasti menyesal. Tapi, rencanamu cerdik. Pura-pura miskin. Ya, mereka batalkan nikah. Soalnya, Nyonya fans berat Vera. Makanya, dia bersikeras Anda menikahinya. Nggak disangka,
Ternyata dia cuma wanita yang cinta harta. Siapa bilang mereka batalkan pernikahan? Pergi siapkan semuanya. Setengah bulan lagi, ikut aku jemput pengantin. Jemput pengantin. Apa? Pak Ben. Vera sudah setuju? Pak Ben, Vera beneran setuju? Selidiki putri kedua Sano, Ria. Aku curiga dia Vera. Curi nama penaku. Buku itu kamu yang tulis? Wanita seperti ini, kuma cinta harta. Nggak mungkin tulis novel seperti laut. Pasti ada rahasia. Pergi ke penerbit. Aku dengar dari Henny. Kamu sengaja nggak mau makan? Biar aku datang bujuk kamu ya. Kalau sekarang kamu minta maaf sama aku, mungkin saja aku bisa pertimbangkan buat jadikan kamu kekasihku. Ria, jangan keras kepala. Makan sedikit, ya. Ayah, Ibu, Rea jelas masih dendam sama kita. Besok forum penulis. Aku takut. Rea, besok kakakmu akan wakili keluarga Sano hadir di forum penulis muda. Kamu diam di rumah. Jangan keluar ya. Henny? Kamu takut apa? Kamu takut aku muncul di forum penulis. Lalu bilang aku Vera. Benar kan? Rea, sampai kapan kamu mau dendam sama aku? Kamu benar-benar nggak masuk akal. Rea, surat balasan dari penerbit dikirim ke rumah. Ibu yang terima. Kamu suka bohong. Rebutan sama kakakmu bisa diubah. Kamu nggak kepikiran. Penerbit itu kirim suratnya ke aku. Kamu bener-bener keras kepala. Kurung dia, jaga baik-baik. Tanpa izinku, dia nggak boleh keluar. Baik, Tuan. Ayah, Ibu, Rea masih marah sama aku. Aku mau bicara baik-baik sama dia. Nona Rea, jangan salahkan aku. Suntikan ini akan buat kamu linglung kayak orang gila seharian. Sekalipun kamu berhasil kabur dan datang ke forum itu, semua orang pasti bakal pikir kalau kamu orang gila. Setahun lalu, Henny perintah kamu untuk kirim aku ke RSJ, kan? Rea, kamu gila? Kamu mau bunuh orang? Bukankah kamu bilang aku gila? Orang gila membunuh itu nggak dihukum. Gimana kalau aku bunuh kamu sekarang juga? Ayah, Ibu, tolong aku. Ayah, Ibu. Buka pintunya. Jangan sakiti kakakmu. Buka pintunya. Rea. Henny, kalau aku bunuh kamu begitu saja, lalu ikut mati bareng, itu nggak sepadan. Henny, kamu nggak apa-apa kan? Ayah, Rea mau bunuh aku. Kamu gila. Ngapain kamu, Gary? Dia mau bunuh Henny. Henny besok masih harus hadiri forum penulis. Henny itu kebanggaan keluarga Sano. Ikat dia. Jangan biarkan dia keluar dari kamar. Baik. Rea, aku mau lihat besok di forum penulis. Bagaimana kamu bisa muncul? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ben, sudah ketemu menantuku belum? Sudah. Dia sehari-harinya bagaimana? Aku benar-benar beruntung. Nggak disangka perjodohan yang aku atur untukmu ternyata dengan penulis terkenal Vera.
Besok Vera hadir. Di forum penulis muda Kota Haru, Profesor Yunif Jaya juga hadir. Sebagai tamu penghargaan, Ibu bisa serahkan penghargaan ke menantuku. Ibu boleh hadir. Tapi, Henny bukan menantumu. Jangan lupa, Maksudnya apa? Henny cuma cinta harta dan minta tukar pengantin dengan adiknya. Sekarang yang bersedia. Nikah denganku itu, Rea. Tukar pengantin? Gak disangka Vera, cuma cinta harta. Gak seharusnya. Bisa menulis buku sehebat ini, bagaimana mungkin? Ibu, penerbit hubungi aku. Kontrak penerbitan, identitas jelas. Bukan Henny, tapi Rea. Ternyata dia nggak bohong. Selama ini memang Henny. Maksudnya apa? Ibu, Henny curi nama pena. Vera yang sebenarnya. Itu Rea. Waktu kecil, aku pernah lihat Henny menolong Ben. Gimana dia bisa lakukan hal seperti ini? Gawat. Keluarga Sano dan Henny pasti nggak akan biarkan Rea hadir di forum. Jaga baik-baik. Cegah orang gila itu keluar. Rusak reputasi keluarga Sano. Baik, Tuan. Rea. Mulai hari ini, Vera itu aku. Semua milikmu, termasuk tunanganmu, Damian, akan jadi milikku. Tamu pemberi penghargaan hari ini adalah Nyonya Dea, orang terkaya di Kota Haru. Iri banget sama putri sulung keluarga Sano. Cantik, berbakat, dan diakui oleh Nyonya Dea. Forum hari ini resmi dimulai. Selanjutnya, ayo kita undang Vera untuk kasih pidato. Vera, dalam buku ini ada satu karakter yang nggak menonjol, bernama Hana. Karakter ini tragis dan kompleks. Tentang proses kreatifmu, Waktu ciptakan karakter ini, aku teringat nenekku. kamu bukan Vera. Dalam bukuku, nggak ada karakter bernama Hana. Iya, sama sekali bukan penulis buku ini. Dia sama sekali bukan penulis buku ini. Aku penulisnya. Lepaskan aku. Aku bukan. Rea, Kamu mau ngapain lagi? Kamu tahu ini tempat apa? Yang dia bilang benar. Dalam buku nggak ada karakter Hana. Nyonya Dea, buku ini aku tulis 3 tahun lalu. Aku sudah lupa banyak karakternya. Buku ini karya yang membuat Vera terkenal. Lupa? Alasannya terlalu dipaksakan. Nyonya Dea, setahun lalu, adikku dorong aku dari tangga. Kepala terbentur, ingatan kacau. Aku sampai lupa. Rea itu gila. Tolong jangan percaya padanya. Aku punya surat sakit jiwa dia. Apa? Ternyata dia sakit jiwa. Jangan takut. Jangan terpengaruh mereka. Betul. Rea memang sakit jiwa. Dia sudah dikurung di rumah sakit jiwa setahun. Kali ini dia datang untuk buat masalah untuk kakaknya. Sejak kecil dia iri pada kakaknya. Aku bisa buktikan, Henny itu Vera. Kamu memang gak akan sadar kalau belum terlambat. Rea, sebenarnya kamu mau apa? Mau hancurkan kakakmu baru puas? Hanya karena aku batalkan pertunangan dan nikah dengan kakakmu, kamu harus sejahat ini. Orang gila sepertimu, keluarga Lubis, pasti batal pertunangan. Henny berbakat, pantas jadi menantu Lubis. Nyonya Dea, jangan dengarkan orang gila ini, asal ngomong. Halo semuanya,
Aku Rea. Aku barulah penulis buku ini. Vera, setahun lalu, Henny jebak aku. Bersekongkol dengan keluargaku. Masukkan aku ke RSJ. Selama setahun ini, aku nggak terbitkan buku baru. Maaf Nyonya Dea, dia sakit jiwa. Aku bawa dia pulang dulu. Kamu, apa hakmu bawa pergi tunanganku? Siapa kamu? Sampai pantas bicara denganku? Nyonya Dea, dia pengemis. Sekongkol dengan Rea gila ini. Kacaukan forum. Siapa yang kamu bilang pengemis? Dia pengemis dari desa makmur. Dia sekongkol dengan Rea gila ini. Cepat bawa Rea gila ini pergi. Usir pengemis ini. Dia bukan pengemis. Dia tunanganku. Vera, memang gadis yang lumayan. Siapa Vera? Siapa yang nggak tahu putri kedua keluarga Sano Rea gila? Semuanya. Aku dokter dari RSJ. Rea pasienku. Aku datang untuk jemput dia. Saat kambuh dia agresif. Hati-hati semuanya. Aku di sini. Jangan takut. Nggak ada yang bisa bawa kamu pergi. Sakit jiwa. Dia sama sekali bukan Vera. Gila, mana bisa nulis buku sebagus ini? Betul, orang gila ini datang mengacau. Rea, kalau sakit pergi berobat. Jangan menggila di sini. Nona Rea, aku sudah bilang, kalau kamu nggak patuh, cepat lambat akan jatuh ke tanganku. Ayo pergi. Sakit jiwa, jangan pura-pura. Cepat pergi. Forum bagus-bagus, malah dirusak. Betul, cepat turun. Jangan lama-lama, cepat bawa pergi. Aku nggak sakit jiwa. Aku nggak. Jangan halangi aku bawa pasien. Aku tunangannya. Aku minta kesehatan jiwa Rea. Diperiksa ulang. Buruh miskin sepertimu, nggak usah ikut campur. Nyonya Dea, maaf bikin malu. Adikku sakit jiwa. Dia tinggal di RSJ setahun. Keluarga Lika punya fasilitas jiwa terbaik di Kota Haru dan psikiater terbaik se-Negara. Undang ahli itu. Baik, Nyonya Dea, nggak perlu repot. Kami sudah memeriksanya. Kamu takut apa? Takut terbukti dia nggak gila selama ini. Kalian menuduhnya? Nona Henny. Aku curiga. Kalian sebenarnya bukan dokter. Dan mengaku rumah sakit jiwa untuk menahan orang. Lapor polisi. Baik, Nyonya Dea, walaupun dia nggak sakit jiwa, dia juga bukan Vera. Aku Vera. Nyonya, kami orang tua Rea. Kami bisa buktikan Henny memang Vera. Vera memang gila. Putri sendiri nggak percaya, malah bela orang luar. Kamu juga bukan suami sahnya. Kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Saat dia menyakiti kakaknya, kami semua melihatnya jelas. Nggak perlu periksa kesehatan jiwa. Dia jelas bukan Vera. Ibu, nanti kalau buktinya ada, semoga kamu masih begitu percaya diri. Rea, kamu cari siapa? Kamu takut apa? Tunggu saja. Kita punya banyak waktu untuk buka topeng palsumu. Aku bersaksi Vera itu Nona Rea. Vera? Itu Nona Rea. Aku kepala editor penerbit sastra Kota Haru. Aku datang untuk bersaksi. Aku bisa buktikan identitas asli penulis Vera. Itu Rea. Bagaimana mungkin dia Vera? Dia gadis kepala. Menulis buku sebagus itu? Nggak mungkin. Damian, kamu menjijikan. Masih mau berdalih apa lagi? Bukan begitu. Ternyata Rea nggak bohong. Dia memang Vera. Henny menjijikan banget. Dia ternyata mencuri nama pena. Henny bohong selama ini. Kalau begitu, sakit jiwa Rea. Jangan-jangan juga palsu. Ayah, Rea sengaja jebak aku. Aku malu untuk hidup lagi. Henny, Rea, lihat perbuatanmu.
Kalau kakakmu ada apa-apa, keluar dari keluarga Sano. Rea, kamu beneran Vera? Damian, jangan dekati aku. Menjijikan sekali. Walaupun dia Vera, terus kenapa? Dia cuma orang gila. Benar. Kita nggak boleh biarkan orang gila masuk ke keluarga Lubis. Nyonya. Pak, aku ikuti permintaan keluarga, bukan urusanku. Ikut kami sebentar. Vera, mau ikut ahli periksa ulang kesehatan jiwa? Jangan takut, aku temani kamu. Jangan gugup, Vera. Aku yakin kamu nggak sakit jiwa. Aku penggemar bukumu. Maaf, sudah ganggu forum kalian. Vera, aku punya anak laki-laki. Dia belum nikah. Kamu mau nikah ke keluarga kami? Itu Nyonya Dea loh. Keluarga Lika terkaya. Iya, kalau Rea nikah ke sana, langsung naik derajat. Kamu Vera beneran? Asal kamu nikah ke keluarga Lika, ke depannya nggak ada yang akan berani ganggu kamu. Maaf, Bibi. Tunanganku sangat baik. Asal dia mau nikahi aku bersedia nikah dengannya. Baik. Baik. Ayo. Rea, Sudahlah. Mau periksa bagaimanapun, dia tetap sakit jiwa. Nyonya Dea tahu dia gila. Pasti jijik padanya. Eyo, nak. Henny, jangan putus asa. Rea itu benar-benar gak kasih kesempatan buat kakaknya. Bagaimana bisa lahirkan anak begitu? Henny, Rea itu Vera. Kenapa kamu harus nipu semua orang? Ayah, Ibu, Kak Damian, buku ini memang Rea yang tulis. Setahun lalu dia bilang, takut bersosialisasi, tak mau ikut acara, minta aku gantikan. Jadi, dia minta Henny wakili. Hadir di acara itu, lalu permalukan Henny. Dia terlalu licik. Keluarga Sano gak mungkin punya anak sejahat itu. Sekarang Nyonya Dea pasti benci aku. Aku nggak bisa hidup lagi. Henny tenang. Dulu dia sudah diperiksa. Dia memang sakit jiwa. Sekarang diperiksa ulang pun hasilnya pasti tetap sama. Begitu hasil keluar nanti, Nyonya Dea pasti kecewa padanya. Tenang saja. Benar, Henny. Rea gila setahun. Dia takkan bisa nulis buku bagus lagi. Nanti dia pulang. Ibu bujuk dia, biar dia kasih penanya. Beneran, Ibu? Henny, tadi ayahku telepon aku. Katanya grup Lubis sudah masuk tahap akhir tender museum grup Lika. Tapi kalau Rea bisa kasih nama penanya ke kamu, beberapa hari lagi di lokasi tender, aku ajak kamu untuk jelaskan semuanya. Langsung ke Nyonya Dea. Terima kasih, Kak Damian. Iya. Berhenti. Masih berani cek jiwa lagi? Kamu nggak malu? Kamu sudah permalukan keluarga Sano di depan keluarga Lika. Rea, kami memang nggak tahu kalau kamu itu Vera. Kamu sudah sakit. Nama pena sudah ke Henny. Terus kenapa kamu masih mau hancurkan dia? Benar-benar keluarga, penuh kasih. Sudah cukup. Sekarang Nyonya Dea sudah tahu kalau kamu sakit jiwa. Dia nggak mungkin berurusan denganmu lagi. Begini saja, sekarang kamu serahkan nama penamu ke kakakmu. Aku nggak akan kasih nama penanya. Aku sudah putuskan nikah ke desa gantikan dia. Kalian harus kasih mahar. Kamu masih berani minta mahar? Dasar orang gila, malu-maluin. Sekarang keluarga Lika yang terkaya sudah tahu kamu itu sakit jiwa. Keluarga Sano gak punya anak seperti kamu. Mahar ini harus aku ambil.
Hari ini putus hubungan darah dengan Sano. Mulai sekarang, baik miskin maupun kaya, kita nggak ada hubungan apapun lagi. Rea, kamu mau putus hubungan dengan keluarga Sano? Kamu benar-benar cari mati. Lea, jangan gegabah. Ibu, kamu bukan ibuku lagi. Sejak Henny masuk ke keluarga Sano, kamu ibunya. Kamu nggak bisa mengalah sama kakakmu. Kamu sudah gila. Nggak ada penerbit yang mau terbiti bukumu. Nama pena itu, daripada nggak dipakai, lebih baik kasih ke kakakmu kan? Dari kecil sampai sekarang, aku selalu mengalah sama dia. Termasuk tunanganku. Apa belum cukup? Kamu terlalu lindungi Henny. Jangan-jangan dia anak harammu. Kamu tutup mulut, Rea. Kamu memang sakit jiwa. Pak Damian, Nyonya Mia, ini hasil pemeriksaan. Dokter paling hebat di kota Harum. Aku nggak sakit jiwa. Ibu kok Nyonya Mia? Aku ini ibumu. Hasil tes ini pasti nggak akurat. Waktu kamu kambuh, kami lihat sendiri. Ayah, ibu, jangan-jangan Rea pakai hasil tes palsu. Rea, kamu sekarang hebat juga. Sampai bisa buat dokumen palsu. Setahun lalu, dia, Henny, suruh pembantu taruh obat di makananku tiap hari sampai aku hilang. Rea, aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu fitnah aku? Jangan asal ngomong. Nona Rea, kamu selalu tindas Nona Henny. Bahkan rebut barang-barangnya. Kenapa kamu masih berani fitnah dia? Asal ngomong atau enggak, silakan jelaskan ke polisi. Mulai sekarang, penopang Rea, itu aku. Kamu cuma buruh dari kelas bawah. Sombong banget. Kalau aku mau habisi kamu, itu gampang saja. Aku sarankan, jangan terus tes batas kesabaranku. Batas kesabaranmu di mana? Berhenti. Ikut kami sebentar untuk penyelidikan. Bukan aku. Nona Rea memang gila. Dia asal ngomong. Kami akan periksa sesuai hukum. Mohon kerjasamanya. Rea, kamu dan pria miskin ini membuat kekacauan di rumah. Cuma demi uang, kan? Rea, kamu nipu ibu pakai ini cuma buat dapat uang keluarga. Sebenarnya anak kandungmu, Rea atau Henny? Ini racun yang buat orang kehilangan akal. Kamu masih mau berdalih apa lagi? Ayo ikut kami. Nona Henny, tolong aku. Nona Henny, aku mau ikut perintahmu. Henny, kamu benar-benar berhati kejam. Seperti ular berbisa. Henny, sebenarnya ada apa ini? Ibu, Bukan begitu. Bibi Arla, kamu masih punya putra yang sekolah di luar negeri kan? Demi putramu, kamu sampai melakukan ini. Beraninya kamu tuduh aku. Semua ini aku lakukan sendiri. Nona Rea, sombong dan keras kepala, dan selalu menindas Nona Henny. Aku nggak tahan melihatnya. beraninya kamu celakai putriku. Mia, ibu benar-benar nggak tahu kalau pembantu yang celakai kamu. Lea, setahun lalu pembantu celakai kamu. Waktu ke RSJ, kenapa nggak bilang? Kasih tahu kamu suruh orang RSJ mengkontrolku, biar aku nggak lagi menyukaimu dan mengganggumu. Bukankah begitu? Lagian, kamu tahu gimana mereka kontrol aku. Mereka ikat aku, lalu paksa aku minum obat dan menyetrumku juga. Enggak, aku nggak lakukan itu. Damian, kamu berhasil buat aku muak padamu. Lea,
Aku kirim kamu ke rumah sakit jiwa cuma agar kamu lebih nurut. Jangan asal ngomong. Aku tahu sekarang. Kamu pasti sengaja acting biar bisa tawari syarat ke aku, kan? Menjijikan. Memang menjijikan. Ayo kita pergi. Dia belum bisa pergi. Nyonya Dea sangat hormati Vera. Sekarang seluruh internet bilang, kalau Vera itu Rea, bukan Henny. Aku khawatir ini akan pengaruhi kerjasama. Keluarga Lubis dan Sano nggak bisa kehilangan kerja sama dengan keluarga Lika. Menyinggung keluarga Lika, kita nggak senang. Rea, kamu segera adakan konferensi pers, klarifikasi kalau forum hari ini. Cuma sandiwara belaka. Vera itu kakakmu. Keluarga Sano akan beli semua hak cipta karyamu. Dan kamu akan jadi penulis bayangan kakakmu. Keluarga Sano juga akan kasih kamu sejumlah besar uang supaya di desa makmur. Kamu nggak hidup melarat sama pria miskin ini. Keluarga Sano benar-benar nggak tahu malu. Rea, kakakmu sensitif dari kecil. Kalau terus begini, dia nggak bisa hidup lagi. Serahkan nama pena itu padanya. Aku harap setelah ini, kamu gak akan sesali keputusan hari ini. Ayah, Paman, Bibi, kalian gak perlu paksa dia. Aku gak tertarik dengan nama pena itu. Kenal Zaki, keponakan Nyonya Dea. Teman baikku. Zepupu Park Ben. Nanti tender museum. Minta dia pertemukan kita dengan keluarga Lika. Grup Lika dipimpin Ben. Kalau Henny, kenal keponakan Nyonya Dea, aku jadi tenang. Lagian, segera menikah di pelosok. Penulis terkenal, apa gunanya? Seumur hidup takkan bangkit lagi. Oh ya? Kamu orang miskin ini, mungkin seumur hidup pun gak akan ketemu orang keluarga Lika. Paman, tender kali ini keluarga Lubis pasti menang. Kalau Lubis berhasil kali ini, aku langsung lamar Henny. Damian, pastiku dapat kerja sama Lika kali ini. Kalau keluarga Lubis melamar tender, maka aku juga lamar kamu di tender itu. Ayah, omongannya lucu banget. Dia mungkin gak tahu apa itu tender. Pikir orang miskin, desa terpencil sepertimu bisa ikut tender? Kita kembali saja ke desa makmur. Nanti, aku pasti akan kasih kamu hadiah besar. Dan juga untuk mereka. Gak perlu repot-repot. Asal kamu mau nikahi aku akan ikut pulang denganmu. Kalau begitu, kulihat apa kalian bisa masuk tender. Tender itu katanya harus verifikasi modal. Kalau begitu, si miskin ini mungkin gak akan bisa masuk. Gak usah pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Hari ini, dia jadi pusat perhatian. Dia masih mengira, sebagai penulis, dia bisa bawa pria miskin itu masuk ke acara lelang. Tanpa aset 2 triliun, pintu gerbang pun nggak bisa masuk. Ayah, Rea bawa pria miskin ke tender. Permalukan keluarga Sano. Tenang saja. Kalau dia berani permalukan diri, aku umumkan putus hubungan darah. Di depan semua orang, ga? Mulai hari ini, mau dia hidup atau mati, nggak ada urusan lagi dengan kita. Jerry, jangan begitu. Dia putri kandungmu. Kamu manjakan dia. Berani salahkan aku? Rea, walaupun semua orang tahu kamu Vera, terus kenapa? Ayah dan ibumu, dan juga tunanganmu, semuanya berpihak padaku. Aku suruh kamu cari rumah sewa sederhana. Kamu malah carikan tempat seperti ini. Kalau Anda mau pura-pura miskin, bukankah saya harus carikan tempat yang sesuai? Rea, walaupun tempat ini kurang nyaman, tapi Gak apa-apa. Ini lebih baik daripada RSJ. Lagian, kita cuma perlu beres-beres saja. aku bantu kamu.
Astaga. Pak Ben yang dari kecil nggak pernah sentuh pekerjaan rumah, sekarang malah turun tangan. Aktingnya total sekali. Pak Ben, lebih baik jangan terus sembunyikan identitas lagi. Kalau Nona Rea marah dan nggak mau nikah sama Anda, gimana? Rea, jangan sibuk dulu. Ada yang mau aku bilang. Sebenarnya aku... Kamu masuk rumah orang tanpa izin. Tempat seperti ini juga disebut rumah? Rea, aku suruh orang ikuti kalian. Aku kira kalian akan tinggal di tempat bagus. Ternyata, mau hidup biasa masih jauh. Untung, dia setuju tukar pengantin. Kalau kamu nikah sama pria miskin ini, bakal sial sekali. Kakekmu itu memang pilih kasih. Utang budinya, malah suruh kamu yang bayar dan atur perjodohan seperti ini lagi. Justru karena miskin, pria tua itu baru jodohkan aku. Tapi, dia pasti nggak menyangka. Sekarang yang nikah dengan pria miskin ini, malah cucunya yang paling dia sayang, Rea. Kalian ini gila, cepat keluar. Lupa kunci pintu, membiarkan dua anjing gila ini masuk. Keluar nggak? Keluar. Yang harus keluar itu kalian. Kalian berdua, maaf. Sekarang rumah ini nggak bisa aku sewakan lagi. Soalnya Nona ini bayar 10 kali lipat harga sewanya. Kamu langgar kontrak. Gak apa-apa, rumah jelek begini, ada yang mau sewa. Ini berarti pemilik langgar kontrak, dia harus ganti rugi ke kita. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Kalian benar-benar polos. Kalian kira aku cuma mau rebut rumah ini? Kamu yang datang dari desa. Harusnya pulang ke desamu saja. Selama kalian masih di Kota Haru, aku jamin gak ada satupun orang atau hotel yang berani terima kalian. Heni, Gak apa-apa, Nona Heni, kamu jangan terlalu sombong. Takutnya nanti kalau kena batunya, sakitnya bukan main. Kalau nggak percaya coba aja. Baik, kalau begitu kami menginap di Hotel Grup Lika, Hotel Royal. Kita lihat kemampuanmu. Halangi kami. Kamu cuma buruh. Pasti nggak tahu Hotel Royal itu semahal apa. Gaji sebulanmu pun nggak cukup. Heni. Sekarang kamu bahkan nggak pura-pura lagi. Kasih surat perjanjiannya ke dia. Nona Rea, ku dengar kamu mau putus hubungan keluarga. Kalau mau putus hubungan, tolong tanda tangani surat pernyataan untuk lepaskan hak waris keluarga Sano. Silakan tanda tangan. Juga semua lukisan dan barang antik yang diwariskan pria tua itu padamu, termasuk rumah mewah di kawasan elit pusat kota. Terima kasih sudah ingatkan. Keluarga Sano masih utang banyak padaku. Terima kasih sudah ingatkan. Rea. Cepat. Terima kasih, Kak. Nanti kita nginap di hotel apa? Gratis. Terima kasih, Kak. Kita Nanti tinggal di rumah saja. Nikah pun tinggal di situ. Gratis. Rea, mau bagi warisan kakek dengan pria liar ini? Dia tunanganku. Setelah kami nikah nanti, barang-barangku boleh kubagi dengannya. Apa urusannya denganmu? Kenapa? Kamu mau hidup dari wanita? Kamu gak takut diomongi orang-orang di desa makmur? Kamu ini lucu juga. Kalau istriku mau nafkahi aku malah senang. Baik. Rea, tunggu saja. Aku bakal buat kamu menyesal. Kalau gitu, kita lihat saja siapa yang menyesal. Bye. Rea, sebenarnya aku. Nggak apa-apa. Aku nggak akan batal nikah. Cuma karena kamu miskin. Lagian, kakek juga tinggalkan satu rumah. Dan juga beberapa warisan. Cukup buat kita hidup. Maksudku, Jangan bahas lagi, nggak apa-apa. Kita rebut kembali semua milikku. Ayo pergi. Ayo. Lihat, rumah itu tempat aku tinggal waktu kecil. Bagus kan? Ini tempat tinggal Nona Heni. Tanpa izinnya, siapapun nggak boleh masuk. Sepertinya Heni sudah kecanduan rebut hak orang lain. Rumah ini warisan dari kakekku untuk... Terus kenapa? Kamu sakit jiwa. Semua milikmu ditentukan oleh walimu. Ayahmu sudah kasih rumah ini untuk Nona Heni. Kelihatannya Heni nggak kasih tahu kamu. Aku sudah periksa ulang kesehatan jiwa. Hasilnya aku nggak sakit jiwa. Jadi, rumah ini sepenuhnya milik. Gak ada yang bisa rebut. Paham?
Ayo. Pindahkan semua barang Henny. Keluar. Bawa pergi. Tas jelek itu juga, bawa pergi. Lea, kamu mau apa? Kenapa kamu buang semua barang kakakmu? Ini warisan dari kakekku untukku. Kenapa kalau aku buang barang dia? Kamu putus dari keluarga Sano. Rumah ini bukan milikmu lagi. Aku kasih rumah ini ke kakakmu. Mahar pernikahannya dengan Damian. Ayah, ibu, Rea sudah keterlaluan. Rea, kamu benar-benar makin gila. Dia itu kakakmu. Ibu, harap ibu nggak menyesal. Anggap dia anak sendiri. Jangan banyak omong. Sekarang kamu segera bawa pria miskin itu keluar dari sini. Rumah ini sekarang sudah aku kasih ke kakakmu. Aku mau lihat siapa yang berani. Buang semua. Barang milik Henny. Upah kalian hari ini kulipat gandakan. Rea, kalau kamu sakit, pergi berobat. Lepaskan. Lepaskan kakakmu. Lepaskan mereka berdua. Rhea, aku tahu kamu emosi. Asal mau tendez replika. Asal ngaku salah. Di depan semua orang dan minta maaf ke aku, Henny dan ortunya. Aku maafkan kamu. Rhea sangat mencintaiku. Mana mungkin dia rela ganti pengantin? Ini cuma akal-akalannya saja. Main tarik ulur. Asal dikasih jalan keluar, dia pasti nurut. Tenang saja. Aku pasti akan datang. Aku sudah tahu, kamu lagi main tarik ulur sama aku. Kamu, Rumah ini atas namaku. Kalau kalian masih terus bertingkah seperti ini, aku akan lapor polisi. Nanti saat media datang, kita lihat saja yang malu itu. Kamu atau aku. kamu benar-benar mau pergi ke acara pernikahannya? Iya, tentu saja mau pergi. Bukannya dia bilang, acara tender itu butuh verifikasi dana? Rumah dari kakekku lebih dari 200 miliar. Saatnya tiba, pasti penuhi syarat. Beri mereka hadiah besar. Oh iya, nanti bantu aku. Tes DNA. Baik. Maksudmu, Henny bukan putri penyelamat. Ayahmu, tapi anak haramnya? Aku sangat nantikan reaksi semua orang. Setelah rahasia itu terbongkar, terutama ibuku. Dia perlakukan anak pelakor seperti anak sendiri selama bertahun-tahun. Nyonya masak, wanginya. Dia ajak aku makan. Kamu cuma tahu makan saja. Bagaimana penyelidikan rumah sakit jiwa itu? Dokter yang menyakiti Nyonya, identitasnya palsu. Dia sama sekali bukan dokter. Orang kita sudah awasi dia sesuai perintah Anda dan gak akan buat dia curiga. Terus awasi Henny. Dia pasti akan cari dokter itu. Simpan buktinya. Mahar untuk keluarga Sano ini harus aku kasih. Baik. Kamu gila? Siapa yang izinkan kamu hubungi aku? Aku juga nggak punya pilihan. Rea sudah lapor polisi. Sekarang pihak berwajib lagi selidiki. Kalau sampai aku ketahuan, kita berdua habis. Bukannya dulu kamu yang suruh aku. Ya kamu mulutmu. Henny, Sekarang ngomong ini ada gunanya. kita satu tim. Waktu itu kamu rakuni Rea sampai gila. Kamu suruh aku nyamar jadi psikiater. Mengurung, menyiksa, menyetrum, pulang. Bukti kamu perintahkan aku lakukan ini. Ada padaku. Nggak kasih uang, biarkan aku pergi aman. Kita berdua mati bersama. Jangan paksa aku. Aku nggak keberatan menyeretmu. Aku akan kasih kamu uang. Tapi kamu harus bantu aku satu hal lagi. Sini. Aku nggak menyangka. Suatu hari,
Aku akan membentuk keluarga dengan pria asing dan hidup bersama. Terlebih lagi, aku nggak keberatan. Vira tinggal di rumah barat ini. Dia sakit jiwa. Kehidupan pribadinya buruk. Pelakor. Vira pelakor. Nggak tahu malu. Keluar. Pelakor. Keluar. Nggak tahu malu. Keluar. Hello? Pak Ben, ada yang sebar foto. Nyonya. Foto nggak senonoh di internet. Katanya, Nyonya goda suami orang jadi pelakor. Sekarang netizen menyerang Nyonya. Buku Nyonya, laut, saya tampak juga. Sementara ditarik dari pasar. Kamu masuk kamar dulu. Aku akan urus ini. Percaya padaku. Segera tekan semua berita dan trending. Wanita jalan, keluar. Kamu siapanya, Vera? Dia pelakor. Melanggar norma, tahu nggak? Aku tunangan, Vira. Aku percaya pada calon istriku. Tanggal 27, acara tender grup Lika akan kuungkap kebenaran. Acara tender grup Lika. Acara bisnis. Nggak bisa masuk. Acara butuh cek dana. Tender grup Lika kali ini dibuka umum. Sampai bisa ubah kebijakan grup Lika? Nggak tahu. Pokoknya dia bilang bisa masuk. Tanggal 27. Kita lihat saja. Percaya padaku. Aku enggak. Aku beneran enggak begitu. Ria, orang yang benar-benar mengerti kamu, nggak perlu penjelasan kamu. Cara Henny terlalu murahan. Dia cuma bisa pakai cara rendah seperti itu buat sakiti kamu. Tapi aku sama sekali nggak peduli. Henny pakai cara apapun. Aku cuma peduli sama ayah dan ibu. Jelas-jelas, aku barulah putri mereka. Kenapa mereka malah bela orang luar? Jangan takut. Semua yang pernah sakiti kita akan kita balas satu persatu. Sini. Aku kasih tahu kabar baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Henny dan ayahmu memang ayah dan anak kandung. Henny sama sekali bukan putri penyelamatnya. Ternyata benar. Tebakanku tepat. Jadi Henny itu anak haram ayah. Pantas saja. Ayah pilih kasih. Nggak peduli hidup matiku. Damian, tender grup Lika kali ini penting banget buat keluarga Lubis kan? Yakin dapat proyek ini? Damian tentu yakin. Lihat, siapa yang aku bawa kemari. Aku Zaki, sepupu Ben dari grup Lika, dan keponakan kandung Nyonya Dea. Senang bertemu denganmu. Tenang, sepupuku sayang banget sama aku. Kalau aku bilang sesuatu, dia pasti pertimbangkan. Baik, Henny. Kali ini kamu benar-benar banyak membantu keluarga Lubis. Ayo, semuanya kita angkat gelas dan bersulang untuk Pak Zaki. Senang kerja sama denganmu. Dia datang. Putri kita cantik banget. Damian, jangan khawatir. Aku sudah bicara sama Zaki. Dia tuh sepupu, CEO grup Lika. Baik. Kak Ben, aku punya teman dari grup Lubis. Dia juga ikut tender hari ini. Kira-kira bisa nggak beri kelonggaran dan kasih proyeknya ke dia? Nggak bisa.
Sekarang orang nggak jelas pun bisa masuk acara tender. Kenapa? Kamu pikir cuma karena pakai jas, kamu jadi CEO? Beberapa orang mirip manusia, dan yakin mereka manusia. Ria, beberapa hari ini makan benar. Kamu lihat nggak? Kamu itu terlalu manjakan dia. Mulai sekarang kita anggap dia sudah mati. Kita cukup baik sama Henny saja. Masuk ke acara tender, harus verifikasi dana dulu. Kalian gimana masuknya? Damian, semua ini berkatmu dan Kak Henny. Grup Lika umumkan kemarin. Siapapun bisa masuk ruang tender, termasuk wartawan dan media. Bahkan pengemis pinggir jalan pun bisa masuk. Kata Zaki manjur. Bagaimanapun dia sepupu dari CEO Grup Lika. Rea, aku tahu kamu datang karena aku. Kalau begitu, minta maaf pada Henny di depan wartawan. Kamu jangan salah paham. Damian suruh kamu minta maaf untuk maafkan sikap lancangmu, bukan berarti mau nikahi kamu. Kamu jangan baper. Menurutku, yang baper justru kalian. Rea, kamu mau keras kepala sampai kapan? Harus pakai cara begini buat tarik perhatianku? Rea, kamu nih juga. Kamu minta Tuan Muda Zaki ganti aturan demi kamu. Sekarang lihat, semua orang nggak jelas. Jadi bisa masuk. Lihat pria miskin itu cuma pakai jas, sudah anggap dirinya bos. Untung Henny ganti pengantin. Kalau enggak, nikah sama pria desa itu pasti bakal menderita. Semuanya masih ada waktu sebelum tender dimulai. Aku, Damian, mumpung semua orang ada di sini, ingin lamar calon istri. Di depan semua orang. Henny, apa kamu bersedia nikah denganku? Aku bersedia. Damian, sayang banget sama Henny. Cincin itu 20 miliar lebih. Rea, katanya tunanganmu juga mau lamar kamu hari ini. Kenapa? Belum siap kan? Apa urusannya sama kamu? Pria desa mau melamar di tempat seperti ini benar-benar lucu. Begitu banyak wartawan yang melihat, dia bisa kasih cincin apa? Jangan-jangan cuma cincin perak. Rea, nikahlah denganku. Ternyata, aku juga bisa menyukai orang selain Damian. Aku bersedia. Baik dalam miskin atau kaya, aku tetap bersedia. Mohon bimbingannya, Nyonya Lika. Karya tunggal desainer kelas dunia? Resmi, tertulis Cio Lika Belli Finfin. 300 miliar. Orang desa melamar pakai barang tiruan, nggak cari tahu dulu. Rea, kamu benar-benar mau membuat malu ya? Gak takut menyinggung Grup Lika? Rea, pria miskin di depanmu ini. Mungkin bahkan nggak tahu merek. Dasar malu-maluin. Cepat keluar. Rea, boleh miskin, tapi jangan palsu. Apalagi kalau persis dengan cincin CEO Lika. Hari ini acara tender Grup Lika. Kalau kamu menyinggung mereka, gimana? Rea, gengsi sama kakakmu. Kenapa harus rendahkan diri begini? Para wartawan ada di sini. Nurut saja. Pulang dulu. Nanti minta maaf. Akui. Aku bantu bicara paman Bibi. Biar pulang. Benar-benar memalukan. Cincin itu lambang kesetiaan dua orang terhadap pernikahan, bukan untuk dibandingkan nilainya. Pakai barang tiruan seperti itu, pelanggaran hak cipta. Kamu ngerti nggak? Apalagi cincin lamaran CEO Lika untuk tunangannya. Kalau kamu pakai juga, nggak takut menyinggung Pak Ben. Mana satpam? Cepat, usir mereka semua. Menyinggung CEO Grup Lika, kita semua kena imbas. Siapa yang berani? Usir putraku.
Bayu, Nyonya Dea. Kami tegur dua orang miskin. Pria ini cuma orang miskin dari desa, gak tahu tentang merek. Dia bawa cincin tiruan yang Pak Ben beli dengan harga tinggi dan melamar di depan umum. Takut niat baik Pak Ben disalahpahami. Kalau nggak salah, Vera itu putri kalian, kan? Bukan. Dia sudah putus hubungan dengan keluarga Sano. Gak ada hubungan dengan kami lagi. Kamu katakan sesuatu. Iya, putri kami Kumahen. Dia nggak ada kaitan dengan keluarga Sano. Benar, Freya sama sekali nggak pantas disebut penulis. Lagian, kehidupan pribadinya juga buruk. Katanya, Buku-bukunya sudah ditarik dari pasaran. Bibi, di forum waktu itu ada sedikit salah paham. Aku ingin jelaskan pada Bibi. Adikku ini iri padaku dari kecil. Damian gak suka sama dia, tapi dia tetap nempel terus, bahkan nekat balas dendam padaku. Betul. Lihat saja, hari ini Damian melamar putriku. Mereka malah datang untuk bersaing. putraku perlu bersaing sama siapa? Benar-benar lucu. Selama ini, aku belum perkenalkan diriku. Aku Ben, CEO Grup Lika. Ini? Dia itu Ben? Kamu CEO Grup Lika? Freya, aku nggak bermaksud bohong. Aku ingin jelaskan padamu. Gak mungkin. Bukankah kamu dari desa makmur yang sangat miskin itu? Mana mungkin kamu CEO Grup Lika? Aku memang lahir di desa. Yang kalian sebut sangat miskin itu. Bagaimana mungkin? Tunanganku sebelumnya. Ternyata CEO Grup Lika. Awalnya dijodohkan keluarga Lika, Nona Heni. Tapi dia cinta harta dan minta tukar pengantin. Bibi, semua ini cuma salah paham. Aku enggak. Dia yang paksa aku tukar pengantin. Ayah, Ibu, tolong bantu aku bicara. Dia CEO Grup Lika. Lihat, cepat kembalikan perjodohan kakakmu. Itu kesepakatan dua keluarga sebelumnya. Freya, bukankah kamu suka sama Damian? Ibu tahu kamu datang ke sini karena dia. Serahkan perjodohan itu ke kakakmu. Freya, kamu suka sama Damian kan? Aku kasih Damian padamu. Sekarang kamu kembalikan perjodohanku ya. Ini Heni, Apa maksudmu? Waktu kamu mau nikah sama Damian, ini bukan yang kamu bilang. Damian yang sengaja. Dia pikir Freya sakit jiwa, makanya dia mau menikahiku. Kalian semua punya niat tersembunyi. Ben, aku barulah tunanganmu. Dulu kalian kira dia miskin, jadi mau tukar pengantin. Sekarang tahu dia CEO Grup Lika, kalian mau tukar balik? Damian, lihat kan? Begitu punya pilihan lain, kamu dibuang kapan saja. keluarga Sano. Anggap keluarga Lupis apa? Nggak ada cara lain, nak. Yang dijodohkan sama Heni dari awal memang. Cukup. Hari ini, aku bukan cuma mau melamar istriku. Aku juga mau kasih sebuah hadiah besar untuk calon mertuaku. Bawa orangnya masuk. Jadi ini pria selingkuhan Vera. Iya. Benar? Kenapa? Harus aku yang suruh kamu ngomong? Dia suruh aku jadi psikiater. Kari RSJ palsu. Menyekop menyiksa Rea. Dia juga suruh aku rusak reputasi Rea di internet. Dia juga ambil obat dariku, lalu meracuni Rea, membuatnya gila hingga melukai orang. Apa kamu bilang? Ibu, mereka fitnah aku. Aku nggak melakukan itu. Freya, kamu sudah rebut tunangan kakakmu, mau fitnah dia. Kenapa kamu begitu jahat? Nggak periksa dulu kelayakan RSJ dan langsung kurung putri Anda di sana. Semoga Anda bisa terus bela dan lindungi Heni. Jangan menyesal nanti. Bukannya dulu kamu yang suruh aku. Jaga mulutmu. Heni, sekarang ngomong ini ada gunanya. Kita satu tim. Waktu itu kamu yang racuni Rea hingga dia jadi gila. Kamu juga yang suruh. Aku nyamar jadi psikiater. Aku mengurung, menyiksa, menyetrum.
Ini kebenaran yang kalian mau. Jadi semua ini ulah Henny. Dia ingin menghancurkan Vera. Dia suruh orang pura-pura jadi dokter. Mengerikan sekali. Ya ampun, orang normal dikurung setahun. Pasti sangat putus asa. Iya, Lea, ibu nggak tahu kamu menderita banget. Tapi bagaimanapun dia kakakmu. Jangan usut lagi, ya. sudah di saat ini pun, kamu masih lindungi dia. Tenang saja. Aku punya hadiah untukmu. Ini hasil tes DNA antara suamimu dan Henny. Nggak mungkin. Mereka berdua ayah dan anak. Anda masih mau sebodoh itu? Ibunya Henny. Bukan penyelamat suamimu, tapi selingkuhannya. Pelakor itu meninggal. Dia cari alasan buat bawa putrinya pulang. Terus Anda malah nggak sayang anak sendiri dan malah lebih sayang sama anak pelakor. Geli. Dia putri kandung kita. Cukup. Dulu kamu bilang Henny lebih pintar dari Rea dan lebih perhatian dari putrimu. Keluarga Sano ini benar-benar munafik. Memihak putri angkat, tapi ternyata dia anak haram dan sejahat itu lagi. Benar nggak menurut kalian? Perempuan ini benar-benar kejam. Raya, ibu sudah tahu salah. Ibu minta maaf sama kamu. Aku jadi begini sekarang. Gara-gara kalian? Kalian semua pembunuh. Rea, aku nggak tahu. Aku nggak tahu dia itu dokter palsu. Semua gara-gara Henny. Aku dengarkan omongan Henny. Dan kira kamu sudah jadi nurut. Rea, tolong kasih aku kesempatan lagi. Kita sudah dewasa. Tanggung jawab masing-masing. Grup Lika dan grup Lubis gak akan bekerja sama lagi. Silakan pergi. Rea, aku tahu kamu masih cinta sama aku. Bisa nggak kasih aku kesempatan buat tebus kesalahan? Rea, silakan keluar. Keluar. Rea. Damien, Nah, Bibi, seharusnya aku menantu Bibi. Aku seharusnya dijodohkan dengan keluarga Lika. Jangan percaya dia lagi. Kalau bukan karena waktu kecil, kamu pernah selamatkan Ben, kamu pasti sudah di kantor polisi sekarang. Selamatkan Ben? Benar, aku pernah selamatkan dia. Bibi, dulu aku pernah selamatkan dia. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Kesempatanmu di aku. Sudah dipakai habis. Nona Henny diduga menghasut orang lain, penganiayaan sengaja, memasukkan dokumen, milik Henny. Ikut kami. Bibi, aku pernah selamatkan Ben. Bantu aku kali ini, aku nggak ingin masuk penjara, aku mohon. Ben, kamu yang putuskan. Apakah dia akan maafkan Henny? Karena utang budi? Utang nyawa. Bukan alasan untuk melanggar hukum. Ayo, Rea, aku nggak akan kalah. Tunggu, Henny. ayah akan carikan pengacara untukmu. Kebanyakan jahat, ujungnya hancur sendiri. Anak baik, kamu sudah menderita. Menikah dengan keluarga kami takkan menderita. Maaf, Bibi. Tentang pernikahan, aku ingin pertimbangkan lagi. Bagaimanapun, kita masih belum begitu saling mengenal. Rea, aku nggak bermaksud membohongi kamu. Waktu aku ke rumahmu, kamu sudah terima lamaranku. Kamu nggak akan tinggalkan aku, kan? Ben, terima kasih. Aku bersyukur kamu ada. Aku nggak tinggalkan kamu. Maksudku hanya kita berdua belum terlalu saling mengenal. Bagaimana kalau
kita pacaran dulu saja. Aku rasa Rea benar. Pacaran dulu. Siapa tahu ada yang menyebalkan dan ribet. Terus dia nggak mau lagi sama kamu. Ibu ngomong begini. Nggak takut calon menantu kabur? Waktu itu, siapa yang pura-pura miskin? Biar bisa batalkan perjodohan ini, pikiran kolot zaman dulu. Halo, Rea. Aku Ben. Ayo, kenalan lagi. Mau jadi pacarku nggak? Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu pilih aku tanpa syarat. Jalan naik turun di Desa Makmur dan resornya akan segera dibuka. Mungkin aku harus balik ke Desa Makmur sebentar. Kamu bersedia ikut denganku? Aku bersedia. Rea, kamu mau ngapain lagi? Aku sudah jual rumah ini ke orang lain. Apa? Rea, ini rumah lama keluarga Sano. Ini harta warisan dari kakekku. Gimana aku atur itu urusanku? Sebut saja satu syarat. Kasih tahu aku, gimana supaya kamu maafkan kakakmu? Kamu lupa? Aku sudah lama putus hubungan sama kalian. Aku nggak punya ayah dan nggak punya kakak. Rea, ibumu sudah sakit. Kamu bahkan gak mau jenguk dia. Kamu begitu tega. Waktu aku nyaris mati di RSJ, kalian pernah jenguk aku? Dulu nangis. Mohon jangan kirim aku. Ki RSJ. Kalian pernah kasihan sama aku? Kamu harusnya bersyukur. Kesalahan Henny belum cukup berat buat divonis mati. Kalau enggak, aku pasti tuntut dia sampai mati. Dia kakakmu. Kalian saling menyakiti begini, nggak takut kena karma? Rea, jangan senang dulu. Aku bakal sewa pengacara terbaik. Kakakmu paling lama cuma akan dipenjara setahun lebih. Jangan lupa, dia penyelamat Ben. Keluarga Lika nggak mungkin nggak pedulikan dia. Aku yakin hidup di penjara pasti lebih baik daripada di RSJ. Semoga dia bisa jalani hidupnya dengan baik di penjara. Rea. Kamu mau ngapain? Mau apa? Dulu, ayahmu kasih semua warisan untuk putriku. Kau hasut aku bilang dia pilih kasih. Nggak beli Henny apa-apa. Jadi, aku berusaha tebus kesalahan pada Henny. Ternyata semua ini jebakanmu. Sekarang kamu mau lempar semua tanggung jawab ke aku? Jangan lupa, waktu pilih kasih pada Henny dulu, kamu juga ikut andil. Semua warisan ayahmu milik putriku. Rumah ini asetku sebelum nikah. Kedepannya juga akan jadi milik putriku. Barangmu sudah aku buang semua. Kita cerai. Kamu mau cerai denganku? Bawa dia keluar. Tuan, Anda lupa selama ini, Anda jadi begini. Hidupmu bergantung Nyonya, tapi Anda berkhianat. Bawa pulang anak pelakor, menipu Nyonya. Itu salahnya sendiri. Salahku sendiri? Putrimur accueilli putriku. Dia disiksa di RSJ. Geri, tenang saja. Aku akan suruh orang jaga putrimu Henny di penjara. Kamu pergi. Wanita kejam kamu! Wanita kejam! Jangan dorong aku. Tunggu saja kamu. Hubungi Nona. Suruh dia pulang. Nyonya, nomor telepon Nona sudah diganti sejak lama. Putriku,
Ibu sudah tahu salah. Pulanglah. Pulanglah. Kalian mau apa? Ada yang suruh aku jaga kamu di penjara. Beri dia pelajaran. Rhea, kamu tunggu saja. Kalau aku bisa rebut Damian, aku juga bisa rebut Ben. Kira, selamat. Buku bintang menang lagi. Rhea, jual semua peninggalan pria tua itu, suruh ibumu jerai ayah. Ayahku nggak punya apa-apa. Aku juga terpuruk usai penjara. Kamu puas sekarang? Semua itu ulahmu sendiri. Orang yang dijodohkan dengan Ben, itu aku. Aku bahkan penyelamatnya. Rhea, kamu sombong apa? Kalau aku bisa rebut Damian, aku juga bisa rebut dia. Oh ya? Kamu mau rebut siapa? Ben, aku barulah tunanganmu. Ini ulah dia. Dia yang jebak aku. Dia suruh orang siksa aku di penjara. Aku pernah selamatkan kamu waktu kecil. Kamu lupa? Kamu kira semua orang itu bodoh? Seperti Damian? Nggak bisa bedakan. Mana mutiara dan mana kerikil? Tapi aku memang pernah selamatkan kamu. Ibumu sendiri yang bilang, aku nggak peduli. Hari ini aku mau kamu. Balas budi. Oh, ya? Kamu mau kebalasnya gimana? Aku mau kamu nikahi aku. Lagian kalian berdua juga belum menikah. Aku mau kamu. Sekarang langsung bilang ke wartawan. Aku barulah tunanganmu. Lucu sekali. Kenapa budi baikmu lebih penting dari istriku? Dia juga nggak salah ngomong. Kalau itu Damian, dia pasti langsung setuju. Sayang, kamu samakan aku sama Damian yang otaknya rusak itu. Orang kayak gitu, keluarga, teman, cinta, semua terkempuh. Pasti otaknya bermasalah. Karena otakmu masih cukup jernih, ini, anggap saja hadiah buatmu. Selanjutnya, aku mau kasih tahu kamu kebenaran tentang masa lalu. Kebenaran? Kamu mau ngapain? Jangan mendekat. Tolong. Tolong. Aku nggak bisa berenang. Kamu nggak bisa berenang? Siapa yang selamatkan waktu itu? Dan yang jatuh ke air? Aku. Aku selamatkan dia, bukan kamu. Sejak kecil, khas aku kamu rampas. Sekali dua kali masih bisa dimaklumi. Tapi lama-lama, kamu makin keterlaluan. Barusan kamu bilang, dulu kamu yang selamatkan aku. Jadi kamu sudah tahu dari awal? Setahun lalu, waktu dia bilang di tender, kalau dia selamatkan kamu, aku langsung tahu dia bohong. Dia bahkan nggak bisa berenang. Dia kira aku sudah lupa. Kenapa nggak kasih tahu aku? Takut kamu seperti ibuku. Dan Damian nggak bisa bedakan terima kasih dari rasa lain. Jadi, kamu nggak kasih tahu aku. Biar kamu bisa pergi kapan saja dan tinggalkan aku? Pak Ben, selamat. Kamu berhasil lulus dari ujianku. Kalau begitu, Nona Rhea, sekarang kamu mau nikah denganku? Pak Ben, sudah lihat belum? Aku nggak pernah lepas. Menurutmu, gimana? Pak Ben, sebelum menikah, belajar berenang dulu. Kalau enggak, nanti kalau ada yang bisa berenang dan rebut kamu dari aku gimana? Oke, sayang. Rhea,
Kenapa semua hal baik selalu kamu dapatkan? Damian menyukaimu, bahkan dia juga menyukaimu. Kamu benci kakek beri aku semua hartanya dan menjodohkanmu dengan orang desa. Pernahkah terpikir? Sejak awal, kakek tahu asal Ben. Walaupun kakek pilih kasih, dia tetap memikirkan kamu. Semua yang terjadi hari ini akibat perbuatanmu sendiri. Maaf, silakan pergi. Aku ayah kandung pengantin wanita. Atas dasar apa kamu menghalangiku? Kamu masih punya muka datang ke sini? Maaf, Nyonya bilang cuma punya kakek, nggak punya ayah atau ibu. Kakeknya meninggal, kalian berdua pergi. Aku bersalah sama Rea. Semua ini harta yang aku punya. Tolong serahkan padanya. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu dia lagi. Bibi, tahu begini, kenapa dulu begitu? Kartunya nggak perlu. Keluarga Lika nggak kekurangan uang. Nyonya luar biasa, dia punya uang. Uang ini simpan sendiri. Baiklah, aku tahu kamu masih punya uang. Saat kau ceraikan aku, kau usir aku tanpa apa-apa. Aku hancur. Uang ini pasti harta bersama kita selama nikah. Uang ini, hasil aku jual rumahku sebelum nikah. Dan perhiasan pribadiku. Nggak ada hubungannya denganmu. Bawa saja putrimu itu. Dan hidup bahagia berdua. Ibu paling sayang sama aku. Ibu beneran gak peduli pada kami lagi? Kalian berdua bikin Rea menderita. Aku ingin cabi-cabi kalian. Silakan pergi. Bibi, Mau pergi menyapa? Gak ada gunanya. Bea, Rea, aku sudah cari kamu selama setahun. Kamu terus menolak untuk menemuiku. Rea, kamu benar-benar nggak mencintaiku lagi. Pak Damian, tolong jaga sikap. Aku nggak datang untuk merusak pernikahan. Aku cuma ingin minta maaf padamu. Rea, maafkan aku. Aku yang nggak tahu menghargai saat kamu mencintaiku. Pak Damian, silakan pergi. Terima kasih, Kak Vera. Aku sangat suka bukumu. Kudengar banyak kisah di dalamnya itu dari pengalaman pribadimu. Aku juga pernah disakiti pria brengsek. Boleh tanya? Disakiti pria brengsek. Bagaimana bangkit lagi? Lihat ke depan. Selalu ada orang yang lebih baik yang menunggu kamu.